Nama aku Veronica Citra, kegiatan sehari-hari kerja. Nama saya Abraham Garuda Laksono, mahasiswa di James Cook University Singapore. Itu saya juga bekerja. Saya sebagai komisioner dari salah satu PT di Indonesia yang berkecimpung di perihal gas. Saya juga menjadi tenaga ahli untuk anggota DPR RI tahun 2019-2024. Saya juga menjadi IT consultant di 4 perusahaan Jepang yang berada di Indonesia. Iya, pasti. Karena itu kan kalau nggak kita atur, takutnya nanti ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin harus kita butuhin, tapi nggak bisa kita kontrol gitu. Tentu sebagai mahasiswa yang merantau dan juga sebagai profesional, saya mengatur keuangan adalah salah satu aspek yang lumayan esensial dalam kehidupan saya. Kalau gue nggak pakai buku gitu sih, soalnya kalau pakai buku kan kadang suka lupa juga. Sempet pakai aplikasi juga, terus suka lupa. Tapi sekarang untungnya salah satu aplikasi bank yang gue pakai itu dia udah ada penyedia kayak misalnya kita mengeluarkan uang berapa dari rekening kita, itu udah otomatis sama dia. Jadi kayak kita keluar uang, nanti per bulannya kita bisa lihat misalnya pengeluaran kita udah berapa juta atau berapa ratus ribu. Jadi kita nggak perlu yang nyarut lagi atau kita input kita udah keluar uang berapa. Jadi dari aplikasi itu udah ada. Belum menggunakan untuk e-financial planner atau yang berbasis digital. Namun dari saya sendiri, saya pernah ikut campur lah dalam developing dari e-planner itu sendiri. Nah, yang saya lihat di pasar saat ini, kebanyakan itu tidak beda jauh dengan notes yang sudah built-in dari smartphone atau dari laptop atau tablet itu sendiri. Jadi bagi saya tidak ada bedanya gitu. Dan kedua, itu yang menyebabkan adalah karena memang sudah terbiasa dengan saya metode financial planner yang tradisional, yang lebih analog, yaitu menggunakan pensil dan buku yang tulis itu. Jadi kalau bisa dibilang feel-nya beda ya, feel dari financial planner itu berbeda. Dan kalau oleh sebab itu saya lebih experience gitu, saya belum mendapat user experience yang wah gitu dari financial planner. Saya tahu mungkin financial planner sederhana, menggunakan bisa dibilang mungkin notes untuk perihal finansial saja. Namun bagi beberapa orang, dan menurut saya itu adalah experience, dan yang masih banyak aplikasi di pasar saat ini yang berbasis digital yang belum dapat menangkap feel dari menata financial financial plan tradisional itu. Kalau kelebihannya ya pastinya bisa mantau. Misalnya bulan ini gue ngeluarin berapa, pemasukan gue berapa. Itu pasti kita bisa handle. Misalnya dalam bulan kemarin kita terlalu hedon atau terlalu kayak gimana kan kita jadi tahu gitu. Tapi kekurangannya kayak misalnya gue lupa, pasti banget lupa gitu. Ujung-ujungnya jadinya tuh aplikasi nggak kepake karena kita mungkin kelupaannya udah terlalu lama, jadi udah terlalu males gitu untuk pakai aplikasi itu. Itu menjadi suatu kendala bagi saya, apalagi dengan ada kesibukan sehari-hari. Kadang saya pada akhir hari saya ingat dengan totalnya, namun saya lupa dengan detail gitu. Bagus sih, karena kan yang kendalanya ya kayak tadi kan gue udah sempet bilang tuh kayak misalnya kita punya aplikasi
yang kayak buat nyatet pengeluaran. Kadang kan kendala paling besarnya adalah kita lupa, apalagi untuk pengeluaran kecil, misalnya kayak cuma jajan 5.000 atau jajan 10.000, kadang kita nggak akan ingat. Kalau misalnya ada reminder ya berarti bagus, pasti bisa lebih efektif lagi. Kalau mengenai reminder ya, itu tentu adalah fitur yang sangat membantu. Namun bagi saya pribadi, fitur itu sudah banyak di pasar. Fitur itu sudah banyak pada aplikasi-aplikasi lain. Kalau saya pribadi, saya orang IT, saya penikmat, ya saya bukan hanya saya penikmat IT, saya juga orang IT. Saya berharap malah lebih untuk mungkin financial planner berbasis digital yang mampu berintegrasi mungkin dengan debit saya, dengan kartu kredit saya, yang otomatis mencatat pengeluaran saya, bahkan mungkin pendapatan bagi saya itu dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan adanya e-wallet, e-money seperti GoPay, OVO, Dana, saya harap financial planner mungkin dapat bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi tersebut sehingga dapat menangkap juga gitu data-data dari pengeluaran dan juga pendapatan melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Itu juga salah satu boleh sih. Mungkin kan kadang kita suka ya tagihan juga sama kayak catatan tadi, kita suka lupa gitu kan. Kalau misalnya ada reminder, apalagi terutama untuk tagihan gitu kan, itu berguna banget sih. Untuk reminder seperti itu agak kurang esensial ya bagi saya pribadi ya. Karena banyak company sekarang dalam memberikan servis mereka sudah menciptakan suatu sistem reminder itu yang sudah terintegrasi pada sistem mereka sendiri. Jadi untuk tambahan bagi saya pribadi, mungkin untuk beberapa itu sesuatu yang beneficial, tapi untuk kekhawatiran saya adalah itu mungkin akan juga bisa menjadi suatu hal yang mengganggu malah menjadi pada user experience sendiri. Oh, itu penting banget, karena gue pribadi dari awal maksudnya punya penghasilan sendiri, itu udah salah satu hal yang emang harus gue punya. Sebenarnya adalah fitur yang menarik karena jujur apalagi setelah kondisi COVID ini banyak pengeluaran yang tidak terduga bagi saya pribadi. Menurut saya itu adalah fitur yang menarik, dan juga bila mungkin dari aplikasi sendiri mengingatkan kepada user bila melebihi atau bila adanya anomali atau abnormalitas dalam financial bulan itu atau dalam time frame itu menjadi suatu fitur yang menarik sih. Kalau yang saya tahu memang sudah lumayan banyak juga di market, namun bila dipresentasikan dengan sesuatu yang menarik dan berbeda, itu menjadi sebuah aset bagi aplikasi financial planner sendiri. Pastinya sih yang untuk aplikasinya sendiri, apalagi banyak anak muda kan ya zaman sekarang, harus yang lebih friendly sih. Maksudnya kayak misalnya nggak terlalu pakai bahasa asing, jadi yang gampang diterima sama masyarakat luas gitu. Jadi nggak boring juga atau monoton juga, dibikin menarik juga desainnya, itu boleh salah satu poin tambahan. Terus ada catatan uang keluar, uang masuk itu harus ada. Terus reminder itu mungkin boleh dibikinnya per hari, karena kalau gue pribadi sih butuh hal itu karena suka lupa gitu kan masukin, misalnya hari ini udah ngeluarin pengeluaran berapa setiap per harinya. Terus mungkin bisa ditambahin untuk fitur remindernya juga selain per hari. Misalnya kita udah dikasih, misalnya ada kolom atau aplikasinya gitu, di aplikasinya kita nentuin bulan ini pengeluarannya mau berapa, misalnya 1 juta, dan udah misalnya dalam bulan itu kita udah melampaui, itu boleh juga pakai fitur reminder. Mungkin bagi beberapa orang, termasuk gue gitu kan, bisa sih berguna kalau fitur. Oke, kalau bagi saya ya, seperti yang saya tadi sudah sebutkan, mungkin bisa lebih berintegrasi kepada
debit, kartu kredit kita, ataupun dari banyak e-money, dari banyak digital wallet seperti yang tadi saya sebutkan, GoPay, apa itu namanya tadi, Dana, OVO, segala macam. Itu sebuah fitur yang menarik, yang dapat sangat membantu, karena apalagi sekarang kan banyak yang lebih detail kan. Misalnya pengeluaran kita untuk beli apa gitu Rp287.900, sedangkan kadang kita lupa dan kadang resepnya kita buang gitu. Itu jadi kalau bisa berintegrasi dan langsung tercatat, itu menjadi sebuah aset sekali. Dan bukan hanya itu, mungkin juga reminder yang cukup lah, reminder yang tidak tidak mengganggu, namun intensitasnya itu terjaga gitu. Kadang banyak sekali aplikasi yang saya rasa remindernya terlalu banyak sehingga saya capek, hingga saya matikan notifikasi itu. Dan yang ketiga mungkin adalah untuk kedepannya ya, kalau saya pribadi nanti kepada orang yang terkasih saya, mungkin kalau pada yang sudah berkeluarga, itu menjadi suatu fitur menarik bila ini sendiri terintegrasi kepada mungkin pasangan gitu. Jadi pasangan bisa melihat pengeluaran kita gitu, bahkan juga dalam keluarga. Jadi orang tua bisa melihat pengeluaran anak, dan juga begitulah. Mungkin juga bisa disebutkan fitur untuk for kids gitu. Jadi untuk membantu anak-anak dalam mengelola keuangan mereka sejak dini. Ada buat fitur yang capable untuk teknologi, seperti kan sekarang banyaknya yang seperti Samsung Galaxy Note yang langsung bisa menulis jadi ketikan gitu. Jadi menulis itu menggunakan pen yang gitu kan. Itu mungkin juga bisa memberikan tambahan pada user experience sendiri.